Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'dil al-jadid bil jannah wa yanfa'una bi awsalihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal makna secara ringkas dari dua kalimat syahadat ya. Inilah rupanya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengertiannya adalah saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya. Jadi bersaksi tentang Allah itu bukan pakai mata tapi pakainya hati. Artinya mata kepala kita disuruh melihat langit, bumi dan segala isinya, hatinya disuruh melihat bahwa Allah lah penciptanya.
Makanya ada orang yang kata Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada orang-orang yang Allah jadikan hatinya Allah butakan. Kalau sudah hatinya buta repot. Mau kupingnya dikasih tahu, mau matanya dikasih tahu, tetap nggak akan nyambung apa-apa ketika sudah Allah butakan mata hatinya. Maka kita bersyukur kepada Allah apabila mata hati kita masih bisa menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disaksikan oleh hati? Yang disaksikan oleh hati bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, hanya Allah. Yang mengatakan seperti itu adalah hati. Mata ini tidak melihat Allah, tapi hati ini bisa menembus, menyaksikan bahwa yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah namanya apa? Selain Allah namanya apa? Makhluk. Emang apa selain Allah? Apa? Selain Allah itu diciptakan. Pencipta itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah itu diciptakan. Kita bahwa Allah itu wajib adanya dan Allah itu mustahil tiada. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Artinya Allah yang menguasai semua makhluknya, maknanya Allah yang mengatur semua keadaan makhluk. Hidup kita, mati kita, bahagia kita, susah kita, itu semua ada dalam kekuasaan Allah. Semua itu diatur oleh Allah. Siapa yang menganggap bahwa dirinya bisa mencapai kebahagiaan usahanya sendiri, maka dia telah ingkar kepada nikmat Allah. Siapa yang mengakui bahwa dirinya bisa berhasil mencapai sesuatu karena usahanya sendiri, berarti dia telah ingkar kepada apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seringkali anak-anak kita ajak mereka untuk punya sebuah cita-cita. Ya Pak, ada yang cita-citanya jadi apa Bu? Presiden udah ada, udah 2 lagi, masih mau lagi. Ada yang mau jadi insinyur, ya. Ada yang mau jadi dokter. Ada apa saja yang dicita-citakan boleh, tapi iman kita harus mengakui bahwa ketika cita-cita itu tercapai, maka Allah lah yang menyampaikan cita-cita kita tersebut. Jangan pernah menganggap bahwa cita-cita itu saya raih sendiri dengan usaha saya sendiri. Orang yang demikian menunjukkan orang-orang tersebut telah mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu menuntun, ada di dunia ini contoh orang yang bodoh dan ada orang yang pinter. Di antara orang yang bodoh tentang pengetahuan kepada Allah, dia tidak mengenal Allah. Dia orang yang jauh dari mengenal makna-maknanya ketuhanan Allah.
maka bisa dilihat dari mulai bangun tidurnya. Apabila ada seseorang yang ketika bangun tidur kemudian hatinya berbicara, apa yang akan saya lakukan hari ini, maka dia membuat rencana, saya akan begini hari ini, saya akan begini, saya akan begini, lalu dikerjakan rencananya. Kemudian apabila dia berhasil mengerjakan rencananya, dia bahagia pada dirinya sendiri. Apabila gagal yang direncanakannya, dia marah, dia kecewa, dia murka, maka alamat yang demikian adalah alamatnya orang yang bodoh dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering nggak begitu, Bu? Pak, sering? Nggak pernah? Alhamdulillah. Jadi yang mengatakan bodoh itu bukan kita, para ulama. Para ulama membuat definisi alamatnya orang yang bodoh itu apa? Kalau dia bangun tidur, dia berangan-angan saya akan begini, akan begini, akan begini, dan semua yang diinginkan itu disandarkan pada dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang pintar, orang yang mengenal kepada Allah yang bagaimana? Apabila dia bangun tidur, hatinya akan berucap, apa yang akan dijadikan Allah hari ini pada saya. Karena kita wajib mengimani bahwa baik dan buruk semuanya ada dalam takdirnya Allah. Baik ya ditakdirkan Allah, buruk ya ditakdirkan Allah. Maka apabila ada orang yang ketika bangun tidur dia bersyukur kepada Allah, bisa dibangkitkan dari tidurnya, kemudian dia berharap, ya Allah, apa yang akan diberikan Allah kepada saya hari ini, kemudian dia membuat rencana. Boleh nggak kita bikin rencana? Boleh. Tapi rencana yang mau kita buat itu mesti punya beberapa syarat. Apa itu? Semua rencana yang kita buat, kita sandarkan kepada Allah. Apabila rencana itu tidak berhasil, kita harus bersabar. Kita tahu bahwa ketidakberhasilan itu Allah yang Kemudian apabila kita berhasil, maka kita harus bersyukur kepada Allah, bahwa Allah lah yang menyampaikan segala yang kita rencanakan. Maka orang yang demikian berarti orang yang mengakui bahwa Allah lah yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Jadi orang yang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat atau khususnya syahadat kepada Allah adalah orang yang betul-betul mengakui bahwa Allah lah pencipta 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya, dan Allah pula yang menguasai makhluknya. Kalau saya menguasai gelas ini, saya menguasai gelas, artinya apa? Saya bisa berbuat apa saja pada gelas ini. Itu artinya saya menguasai. Kalau Allah menguasai makhluknya, artinya Allah bisa berbuat apa saja kepada makhluknya. Akan dipanjangkan umurnya, boleh. Akan dipendekkan umurnya, Allah mampu. Akan dijadikan bencana seperti tsunami, seperti apa kemarin? Palu, terus Lombok. Allah boleh menjadikan yang demikian. Atau akan dijadikan kemakmuran seperti tempat-tempat yang lainnya, boleh. Itu menunjukkan Allah menguasai makhluknya.
hingga Allah bisa berbuat segala sesuatu kepada makhluknya. Apabila kita mendapatkan sebuah karunia dari Allah, maka yakinlah bahwa apa yang kita terima itu semata-mata adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah dan hambanya Allah. Kenapa bersaksi dengan Nabi Muhammad pakainya hati juga, nggak pakai mata? Kenapa? Banyak orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat kepada Nabi Muhammad, tapi tidak meyakini kalau dia itu utusan Allah. Kenapa? Karena hatinya menolak kalau dia adalah utusan Allah. Matanya melihat seperti siapa? Fir'aun melihat Nabi Musa, Abu Lahab melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Azar, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad. Matanya melihat, tapi hatinya menolak kalau dia ini utusan Allah. Maka diperintahkan ketika kita bersyahadat, kita harus mengakui bahwa hati kitalah yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi Muhammad itu hamba Allah. Ada yang mengatakan seorang nabi itu utusan Allah, tapi dia juga mengakui kalau nabi itu menjadi anaknya Allah. Ada? Ada nggak? Siapa? Trinitas. Orang Nasrani itu mengakui kalau Nabi Isa itu utusan Allah, tapi dia juga anak Allah. Tapi kita menolak keyakinan yang seperti itu. Kita tidak meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak. Kita mengakui bahwa nabi-nabi itu adalah utusan Allah dan mereka itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah orang laki-laki. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Makanya hati-hati kalau sekarang ada orang-orang yang gak seneng sama orang Arab. Ya ada? Ada Pak? Ada orang yang sekarang gak seneng sama orang. Ini ingat, boleh benci sama orang Arab terserah, boleh benci sama Nabi, boleh benci sama keturunan Nabi, boleh terserah. Tapi ingat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semulia-mulia makhluknya Allah. Orang nanti di akhirat semua manusia ingin punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia, tidak ada satupun yang ingin jauh dari Nabi Muhammad. Semua ingin mendekat. Maka manusia nanti akan menyesal, kenapa dulu di dunia saya tidak menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang boleh kamu benci, boleh kamu maki-maki, boleh kamu ejek, boleh kamu hilangkan tradisinya, boleh.
Tapi nanti kamu akan membuat alasan yang membuat kamu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai manusia yang dekat dengan Nabi Muhammad akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah, walaupun hubungan itu cuma sebatas namanya. Siapa namanya? Muhammad. Nah, sini. Minggir. Selamat kamu. Walaupun cuman namanya. Apalagi sering kumpul di majelis taklimnya, sering kumpul maulid Nabi dia hadir, punya jalinan hubungan dengan keluarga Nabi. Ini orang-orang yang bahagia nanti di akhirat. Jadi kalau sekarang ada orang, wah, ngapain ke Arab-Araban, Islam bukan punya orang Arab. Boleh mau ngomong apa aja boleh kamu. Tapi nanti di akhirat kamu akan menyesal ketika kamu tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Seseorang tidak akan menyesal, kenapa dulu saya nggak masuk PDI, kenapa dulu saya nggak masuk Demokrat, kenapa saya dulu nggak masuk Gerindra. Nggak ada yang menyesal, nggak ada. Tapi kenapa dulu saya nggak punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Ini banyak orang yang akan menyesali nanti di akhirat. Makanya mumpung masih punya kesempatan, jalin hubungan sedekat-dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah nggak ketemu Nabi saya, Bib, ada pewarisnya, ada keturunannya, ada para ulamanya, ada majelis-majelisnya. Maka semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, jalin hubungan kita agar kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Semua manusia nanti berharap minum dari telaganya Nabi Muhammad. Bahwa di akhirat Rasulullah disiapkan oleh Allah sebuah telaga. Tahu telaga, Pak? Danau. Buat apa danaunya? Danau itu berisi air yang airnya digambarkan seluruh rasanya makanan dan minuman surga ada di air tersebut. Siapa yang meminum air itu tidak akan haus dan lapar lagi untuk selama-lamanya. Maka air itu disiapkan oleh Allah sebelum manusia melewati jembatan menuju surga dan neraka. Apabila umat Nabi Muhammad minum air tersebut, kemudian dia masuk neraka, di nerakanya pun dia tidak akan kehausan dan tidak akan merasakan kelaparan, karena telah mencoba meminum air telaganya Rasulullah SAW. Kira-kira siapa yang akan diundang oleh Nabi untuk minum air telaganya itu? Pastilah orang yang punya hubungan dengan Nabi SAW, yang dia dekat dengan Nabi, dia umatnya Nabi, memperhatikan Nabi, memuliakan Nabi. Maka mereka lah yang akan diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersaksi dan kita meyakini bahwa Allah punya utusan yang paling mulia. Allah punya utusan yang paling akhir. Allah punya utusan yang diberi kitab paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Maka para wanita-wanita pun nanti
akan berbondong-bondong ingin mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui putri-putrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada wanita-wanita sekarang tidak kenal kepada Siti Fatimah, nggak kenal kepada Siti Aisyah istri beliau, nggak kenal kepada Siti Khadijah, maka itu wanita-wanita yang akan menyesali hidupnya sampai nanti ke akhirat. Kenapa dulu di dunia saya nggak cari tahu? Kenapa dulu di dunia saya nggak mau mengenal kepada anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sekarang banyak orang kenalnya artis ya Bu. Ya, kalau Haji Muhyiddin kenal ya. Kalau Nyak siapa? Nyak Ijah, kenal Nyak Ijah gitu. Pak Eros, Pak Ati ya kan. Masya Allah. Sangat bangga. Orang-orang sekarang itu bangga. Beda sama orang dulu kalau ketemu ulama cium tangan minta doa. Minta air Pak, Bib, tiup Bib, biar anak saya pinter, anak saya biar soleh, anak saya biar sehat. Sekarang kalau ada wanita-wanita ketemu sama Habib, ketemu sama ulama lagi gendong bayi, bayinya dititipin orang lain, titip dong, ngapain mau selfie dulu sama Pak Habib dong. Dia nggak butuh doanya Habib, nggak butuh doanya, butuhnya apa? Selfie, mau kenang-kenangan, mending nanti fotonya dibawa mati, mending gitu malaikat nanya nih Pak, nih gua nih, mending begitu. Udah dipakai foto doang buat kebanggaan di dunia. Nih saya foto. Yang penting bukan fotonya, yang penting kita punya hubungan dengan para ulama. Kayak kemarin pembakaran bendera Cianjur, bendera Tauhid di Garut. Ya, kalimat Tauhid, kalimat yang mulia dilecehkan, dibakar. Sebenarnya bukan masalah pembakaran sebuah bendera, tapi di dalamnya ada nilai-nilai agama Islam. Maka kalau sudah orang-orang Islam ketika ada nilai-nilai agamanya dibakar, dia diem saja, nanti akan lanjut kepada yang lainnya. Oh ternyata umat Islam diem, nah pindah, nanti Quran dibakar, nanti masjid dibakar, lama-lama Ka'bah dibakar nanti. Kenapa? Umat Islamnya cuman diem. Lah saya ngomong gimana Bib? Ya datang bela umat Islam, bela agama Islam, tapi jangan cuman bela benderanya saja. Kalau bendera tauhidnya kamu bela, maka ilmu tauhidnya juga dipelajari. Bendera dibela, ilmu tauhidnya kagak ngerti, kan berapa yang begitu? Oh tauhid. Paham nggak lu tauhid? Kagak. Lah ngapain lu bela-belain tauhid tapi nggak ngerti ilmu tauhid? Ngaji. Kalau sudah bendera tauhid kita bela, maka ngaji tauhid juga kita laksanakan. Itu namanya cocok. Membela bendera tauhid juga mengkaji ilmu tauhid. Ayahnya Nabi bernama Sayyid Abdullah, ibundanya bernama Siti Aminah. Kakeknya bernama Sayyid Abdul Muttalib, eyangnya bernama Sayyid. Eyang itu apa eyang? Kakek lain lagi. Eyang itu apa? Eyang bahasa mana sih? Eyang Jawa. Buyut Indonesianya apa? Eyang itu Indonesianya apa Pak?
Kakek itu ayahnya bapak, itu kakek. Kalau ayahnya kakek siapa? Itu Jawa. Indonesianya apa? Bapaknya kakek. Kalau bapaknya bapak kakek. Kalau bapaknya kakek buyut. Kalau kakeknya kakek bahasa Indonesia itu kurang sedikit, sudah kita nggak punya aslinya, kita nggak punya bahasa. Semua motokopi dari luar negeri, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, semua diadopsi jadi bahasa aslinya. Orang Indonesia itu nggak punya bahasa. Orang ngomong mau bahasa Arab harus dibuang dari Indonesia. Kalau bahasa Arab dibuang dari Indonesia, itu gedung DPR bubar, MPR bubar. Kenapa? Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bahasa Arab semua. Majelis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Indonesia punyanya apa? Indonesia cuma punya bahasa KB gitu loh. Yang lainnya nggak ada lagi. Ini terlalu minimnya bahasa Indonesia. Jadi kita campur-campur. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jawanya. Eyangnya Nabi Muhammad bernama Sayyid Hashim, buyutnya Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdummanaf. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW itu kepada semua manusia, jin dan malaikat. Nabi itu sempurna. Nabi kita nabi yang paling sempurna. Dia diutus oleh Allah untuk mendatangi bangsa manusia seluruhnya, bangsa jin seluruhnya, dan bangsa malaikat seluruhnya. Kalau Nabi diperintah mendatangi bangsa manusia seluruhnya, Nabi pernah ke Indonesia enggak, Bu? Kalau sendirinya enggak pernah. Tapi ada sahabat Nabi yang datang ke Indonesia. Menunjukkan apa? Nabi mengutus seluruh sahabatnya ke seluruh dunia. Tidak ada satu tempat pun yang terlewat didatangi oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu jumlahnya semuanya 124.000. Berapa? 124 yang meninggal dan dikubur di Baqi di Madinah. Mudah-mudahan kita semua bisa ziarah makamnya Rasul, bisa melihat kuburan Baqi, kuburannya Rasulullah dan para sahabat. Jumlahnya yang dikubur di Baqi itu cuma 10.000. Kurangnya berapa berarti? Terus dikubur di mana yang lain? Ya itu tadi, ada yang di Cina, di Indonesia, di Spanyol, di Afrika, ke seluruh. Allah, Nabi mengutus sahabatnya semua untuk datang ke sana. Hingga Nabi sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam ini, Nabi menyelesaikan tugasnya hanya dalam waktu 23 tahun. Berdakwah sampainya berita ke seluruh dunia. Di antara sahabat Nabi ada yang datang ke kerajaan Islam pertama. Di mana?
Aceh. Mana? Makanya di Aceh itu ada kuburan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tempat-tempat yang lainnya banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang telah diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan misi Islamnya kepada umat manusia. Dan juga kepada bangsa jin. Nabi juga diperintah untuk berdakwah kepada bangsa jin. Nabi juga diperintah untuk berdakwah kepada bangsa malaikat. Diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk membawa 3 perkara, 3 ilmu. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat. 3 perkara ini untuk apa? Untuk membangun agama. Apa rukunnya agama? Rukunnya agama itu ada 3. Yang pertama Islam, yang pertama iman, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kalau ibu ditanya agama itu isinya apa? Maka agama itu isinya 3. Iman, Islam, ihsan. Ini isinya agama. Yang kita biasa tahu ada rukun iman, ada rukun maka rukun iman, rukun Islam itu bagian dari isinya agama. Kemudian satu lagi namanya ihsan. Maka 3 inilah yang disebut rukun agama. Kalau kita membangun 3 ini, berarti kita telah membangun agama. Membangun Kalau kita belum membangun 3 ini, berarti kita belum membangun agama. Sama aja begini. Kalau ibu punya rumah, punya bu? Bu, punya. Kalau ibu punya rumah, ibu ditanya isi rumahnya ibu apa, bisa nggak menjelaskan? Kenapa bisa? Karena tahu punya rumah. Lah kita nanya, coba jelaskan isinya agama itu apa? Ya. Nah itu berarti kita telah beragama. Ibu tanya keluar orang yang nggak pernah ngaji, Pak agamanya apa? Islam. Coba isinya Islam itu apa? Gak ngerti saya. Nah, kenapa? Karena agamanya ikutan. Jadinya orang Islam bukan karena ngaji. Jadinya orang Islam cuma punya KTP. Yang penting KTP-nya. Nanti kalau mati ditanya malaikat Israel, ditanya malaikat Mungkar Nakir KTP, gua Islam. Ya, kira-kira selamat nggak itu, Pak? Maka kalau kita merasa kita ini beragama Islam, coba bangun agama. Apa sih isinya agama? Oh, isinya agama yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga apa itu Islam? Oh, Islam isinya syahadat, ada sholat, ada puasa, ada haji. Ini isinya Islam. Isinya iman apa? Iman pada Allah, pada Rasul, malaikat, hari akhir, takdir. Kemudian ihsan apa ihsan? Ihsan itu menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apabila kita tidak melihat Allah, maka yakinlah kalau Allah melihat kita. Dulu waktu kita kecil, seringkali kalau sholat subuh, disuruh orang tua sholat subuh, gelar sejadah, tidur di sejadahnya. Ya Bu, kalau sholatnya 4 rakaat, asal 2 rakaat tengok-tengok sepi, salam dia.
Kalau puasa masuk kamar mandi, umurnya penuh, keluarnya dikit. Kenapa begitu? Karena tidak membangun ihsan. Dia tidak merasa kalau Allah melihat dia. Dia tidak merasa kalau Allah mengawasinya. Maka ketika kita telah dewasa, hati kita mulai sadar Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka terbangunlah ihsan dalam diri kita. Hingga walaupun kita sendirian, sholat duhur tetap 4. Pernah di korting, Bu? Sholat subuh tetap 2 rakaat. Ini kenapa kok saya nggak pernah mengingkari? Karena saya telah membangun makna ihsan dalam diri kita. Jadi isinya agama itu 3: membangun rukun iman, membangun rukun Islam, dan membangun rukun ihsan. Kalau kurang salah satunya, tidak disebut kita beragama. Sholatnya pinter, tapi dia nggak pernah sadar kalau Allah mengawasinya, nanti akan berbuat macam-macam. Asal di pasar timbangan dikurangin, asal belinya jualan telur, diberi cat, kasih cat telurnya, Bu, biar berat katanya, Pak. Ada lagi nanti kalau mau beli dagangan, timbangan buat beli sama timbangan buat jual lain. Ember buat beli sama ember buat jual. Maka orang-orang ini tidak punya ihsan dalam hatinya, tidak terbangun makna ihsan. Dia tidak menyadari kalau Allah mengawasi, Allah melihat, Allah. Makanya kalau orang-orang Islam itu betul-betul membangun ihsan, maka nggak korupsi, Bu. Waktu pertama menjabat di kantor disumpah, saya bersumpah demi Allah akan menjunjung tinggi apa yang menjadi sumpah saya. 2 hari proyek tanda tangan. Fiktif proyeknya, proyek tanda tangan. Kenapa? Karena dalam hatinya nggak ada nilai ihsan. Dia tidak membangun bahwa dirinya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 inilah yang dibangun, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa membangun 3 ini, berarti kita telah sempurna membangun agama. Makanya kontrol diri kita, apa yang kurang dalam agama kita penuhi, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul terhitung sebagai orang-orang yang beragama, bukan cuman di KTP, tapi agamanya betul-betul diridhoi Allah di dunia sampai nanti ke akhirat, insya Allah. Jadi Nabi SAW membawa agama, iman, Islam. Cara membangun 3 ini bagaimana? Cara membangunnya menggunakan syariat, thariqat, dan hakikat. Itu cara membangunnya. Ilmu syariat, ilmu thariqat, dan ilmu hakikat. Mau membangun Islam, pakainya syariatnya Islam, thariqatnya Islam, dan hakikatnya Islam. Mau membangun iman, ada syariatnya iman, ada thariqahnya iman, ada hakikatnya iman. Begitu selanjutnya. Maka Nabi mengajarkan kita caranya membangun
dan Nabi menunjukkan bagaimana bangunan itu terjadi. Mana contohnya yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betapa sempurnanya agama yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kita belajar kepada makna secara ringkas dari dua kalimat syahadat. Orang yang telah yakin dua kalimat syahadatnya, maka dia akan bisa mengucapkan, ridho saya dituhani oleh Allah, ridho saya diberi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho saya diberi agama Islam, dan ridho saya diberikan kitab suci. Sering kita baca apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa bil qur'ani imaman. Maka kalimat itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang syahadatnya telah benar kepada Allah, syahadatnya benar kepada Rasulullah. Kalau dia masih syahadatnya main-main, maka dia belum bisa mengucapkan makna itu secara sebenarnya. Mana contohnya? Orang-orang munafik, orang-orang yang mendukung Ahok. Pak dukung mana dulu, mana Pak? Ngomongnya Islam, tapi begitu Ahok ini hatinya ingkar sebenarnya. Mulutnya, badannya ditutupi dengan kebaikan, tapi hatinya busuk. Hatinya tidak rela kepada Allah, hatinya nggak rela kepada Islam, hatinya nggak rela kepada Al-Quran. Kenapa? Itu hanya ditutupi dengan kebaikan-kebaikan di luarnya saja. Maka orang-orang yang betul-betul hatinya telah tunduk kepada Allah, maka dialah yang betul-betul bisa mengucapkan saya ridho. Apa artinya ridho, Bu? Artinya ikhlas itu apa? Lah ya, ridho itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia rela. Apa arti rela itu? Rela itu dalam bahasa Islam agama diartikan rela itu maknanya gembira, senang. Kalau bahasa Jawanya bombong, seneng, bahagia. Saya diberi Tuhan, saya punya Tuhan Allah, itu hati saya bahagia, begitu loh. Saya punya Nabi Muhammad, hati saya sangat bahagia. Maka saya diartikan rela atau ridho. Jadi bukan ikhlas, bukan. Orang itu semua ikhlas kadang orang. Kalau ikhlas apa? Jadi lah yang dimaksud saya seneng, saya ridho punya Tuhan Allah, itu artinya saya senang dan menerima semua hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah. Itu konsekuensinya. Kalau ada orang ngomong saya rela Allah sebagai Tuhan saya, berarti dia harus rela untuk menjalankan semua hukum-hukum Allah.
Kalau dia belum menjalankan semua hukum-hukum Allah, berarti dia belum rela. Relanya masih setengah hati, kata orang. Pasrahnya baru setengah, hijrahnya baru setengah. Kalau orang yang relanya sudah penuh, maka semua hukum-hukum akan dilaksanakan. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang rela kepada dituhani oleh Allah. Kemudian rela kita diberi agama Islam. Kalau kalimat tauhid dibakar, marah. Kenapa? Saya nggak rela agama saya dinodai, begitu. Saya nggak rela agama saya dilecehkan. Saya nggak rela agama saya direndahkan. Maka umat Islam marah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dibanggakan oleh umat Islam. Ketika ada sesuatu yang dibanggakan, kemudian oleh orang lain dihinakan, maka pantas kalau umat Islam marah. Rela kepada Al-Quran artinya apa? Saya rela semua petunjuk saya hanya dari Al-Quran. Betul Bu? Betul Bu? Jangan ikut check and recheck. Jangan ikutin ramalan bintang. Ada orang ikut ramalan bintang. Oh, bulan ini bulan ini begini. Itu namanya dia belum rela kepada Al-Quran. Kalau dia rela kepada Al-Quran, seluruh hidupnya akan dipandu dari Al-Quran. Dia tidak akan melirik panduan yang lainnya. Tafsir mimpi nggak akan dibaca. Apalagi Pak? Yang urusan primbon ditinggalkan. Sekarang masih banyak ngomongnya rela Al-Quran, primbon masih di. Bagaimana coba? Quran kurang lengkap. Lah ya sudah, kalau sudah ngapain pakai yang lain? Lah ya mestinya lebih baik beli tafsir Al-Quran. Ini belinya tafsir primbon kan? Ada lagi primbon karangan siapa itu? Jayabaya siapa? Tahun sekian nanti presiden akan sekian. Tahun sekian akan, itu sudah. Seorang sahabat pernah membawa kitab, potongan kitab Taurat. Lapor ke Nabi, ya Nabi, saya mendapatkan kitab Taurat. Kata Nabi apa? Pinggirin. Kenapa? Sudah ada Al-Quran. Kenapa pakai baca-baca yang lain? Kurang lengkap Al-Quran. Quran paling sempurna dan isinya tidak akan luntur oleh masa sampai nanti kiamat. Sepanjang waktu Quran itu selalu up to date. Apa namanya? Selalu diperbarui. Kenapa? Makna-maknanya selalu cocok dengan kehidupan kita. Gak ada satupun Al-Quran yang ini ayatnya udah kuno harus diganti. Gak ada. Sampai nanti kiamat Al-Quran itu selalu bisa dipakai. Tidak ada yang ketinggalan zaman. Gak ada. Gak ada. Ini sekarang kadang suka ada orang-orang aneh. Ini perlu direvisi. Ayat-ayat yang kuno dihapus, diganti ayat yang gantinya apa? Ayat-ayat cinta. Ini nanti apa berapa? Ayat setan. Tafsir begitu. Ya. Jadi hari ini kita bicara makna dua kalimat syahadat secara ringkas, yang akhirnya ketika makna itu telah tertancap dalam hati kita, terucaplah dari mulut kita,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama. Insyaallah kita teruskan yang akan datang bicara lagi awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Permulaan pertama yang wajib dikerjakan bagi manusia, laki-laki maupun perempuan, adalah mengenal kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Insyaallah kita teruskan perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annanak asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nanya enggak?